Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haryati Lestari SHMMK selaku dosen dasar ilmu kesehatan masyarakat, dan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video kelompok kami. Langsung saja, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anwai Marianti Ridala selaku moderator kelompok 2, dan teman-teman kelompok saya yaitu Anggita Riyamatimna, Andi Saskia Ananda Firdang, Riha Amalia Jamri, Siti Sarmila, Sri Nova Alfani, Syafika, Waode Salsabila Arifia. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu konsep sehat dan sakit. Jadi saya akan memaparkan tentang definisi sehat. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera, sempurna fisik, mental, dan sosial, tidak terbatas pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Kutipan dari WHO. Sehat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sehat fisik. Sehat fisik yaitu suatu keadaan bentuk fisik dan falnya tidak mengalami gangguan sehingga memungkinkan berkembangnya mental dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Yang kedua yaitu sehat mental. Sehat mental adalah suatu kondisi memungkinkan berkembang fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Yang ketiga yaitu sehat sosial. Sehat sosial adalah kemampuan untuk hidup bersama dengan masyarakat di lingkungannya, dengan penuh rasa kebersamaan, tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai sehingga dapat bekerja dengan baik dan beristirahat serta menikmati hiburan dan atau liburan pada waktunya. Yang terakhir yaitu sehat spiritual. Sehat spiritual adalah tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, Syafika, untuk melanjutkan materi kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya Syafika akan melanjutkan materi tentang definisi sakit. Sakit merupakan keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Sakit juga memiliki definisi, yaitu suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya, konsep sehat dan sakit. Sehat dan sakit adalah suatu kejadian yang merupakan rangkaian proses yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Berkembangnya konsep sakit yang semula single kausa menjadi multikausa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sehat dan sakit terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu intelektual. Intelektual merupakan kemampuan kognitif, latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, emosional. Emosional merupakan mengekspresikan bagaimana pikiran dan badan berinteraksi untuk mempengaruhi fungsi tubuh dan merespon tubuh. Ketiga, fisik. Fisik merupakan fisik yang di dalamnya ada genetik, umur, ras, dan seks. Yang keempat, lingkungan. Sanitasi yang berupa sanitasi rumah, cuaca, polusi udara, makanan, jamban, air bersih, sampah, dan dapat menyebabkan penyakit. Yang kelima, sosial budaya. Berupa level ekonomi dari individu, status pendidikan, gaya hidup, keluarga, dan adat istiadat. Yang keenam, spiritual. Adalah kepercayaan kondisi penting bagaimana seseorang berperilaku dalam sehat dan sakitnya. Selanjutnya, saya Sri Nova Alfani akan melanjutkan materi tentang model sehat sakit. Jadi, model sehat sakit itu terdiri dari rentang sehat diawali dari status kesehatan sehat, normal, sehat sekali, dan sejahtera. Yang kedua itu karakteristik sehat memiliki kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Dan yang terakhir yaitu perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya yaitu 3 tujuan yang ingin dicapai dalam perilaku sehat. Yang pertama itu perilaku preventif. Adapun perilaku preventif adalah upaya memelihara kesehatan dengan mencegah datangnya penyakit atau imunisasi dan mandi.
Terus yang kedua yaitu perilaku protektif, yang itu melindungi tubuh dari gangguan penyakit atau minum vitamin, pakai payung, dan pakai kondom. Terus yang ketiga yaitu perilaku promotif, yaitu peningkatan kualitas OR, makan bergizi, menjaga berat badan. Saya Anggita Ria Matina akan melanjutkan materi tentang konsep penyebab penyakit. Konsep penyebab penyakit dapat dilihat dari bagan berikut. Konsep penyebab penyakit terbagi menjadi 3, yaitu agen. Berikut penjelasan dari agen. Di dalam epidemiologi tidak dikenal adanya penyebab tunggal, akan tetapi multiple causation. Penyebab penyakit terbagi menjadi 2, yaitu 1. Penyebab primer atau utama agen, terdiri dari biologi atau mikroorganisme sama dengan virus, bakteri, dan jamur. Yang berikutnya nutrisi, itu terdiri dari vitamin, mineral, iodium, dan lain-lain. Berikutnya kimia, terbagi dari logam, berat, insektisida, dan lain-lain. Berikutnya fisika, terdiri dari suhu, suara, pukulan, getaran, dan lain-lain. Berikutnya psikis dan genetik, terdiri dari stres, kelainan bawaan, dan lain-lain. Kedua, penyebab sekunder atau faktor resiko. Suatu faktor atau keadaan yang menyebabkan atau mendukung penyebab primer dapat menimbulkan suatu penyakit atau peristiwa kesehatan. Contohnya imunitas dan keadaan sanitasi. Saya, Wode Salsabila Aristia, akan melanjutkan materi tentang konsep penyebab penyakit. Yang kedua yaitu host. Berikut adalah penjelasan tentang host. Host adalah semua karakteristik yang dimilikinya, yang semuanya ini berpengaruh terhadap terjadinya suatu peristiwa kesehatan, seperti mati, sakit, cacat, dan sehat. Karakteristik itu meliputi pertama, umur, kedua, faal tubuh atau anatomi, ketiga, status kesehatan, keempat, imunitas, dan kelima adalah kebiasaan hidup. Di dalam ilmu penyakit menular dibedakan menjadi yang pertama, definitif host atau manusia, yang kedua intermediate host atau faktor inang bagi agen. Konsep penyebab penyakit yang ketiga yaitu environment. Berikut merupakan penjelasan dari environment. Environment terbagi menjadi 3, yaitu pertama, lingkungan biologis. Terdiri dari unsur biologis yang dapat menjadi sumber makanan, sumber penularan, maupun faktor penyakit. Selanjutnya yang termasuk ke dalam lingkungan biologis yaitu manusia lain, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu lingkungan fisik, terdiri dari tanah, udara, air, keadaan geografi, iklim, dan lain-lain yang dapat menunjang terjadinya suatu penyakit atau peristiwa kesehatan. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, yang terdiri sistem ekonomi, sistem pelayanan kesehatan, kepadatan, adat istiadat. Saya Siti Sarmila, saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan interaksi antara kerentanan penjamu dan pemaparan agen. Ya, di situ kita bisa lihat bersama-sama. Di situ jelas ya dari tabel yang ada. Selanjutnya, berdasarkan tabel hubungan interaksi antara kerentanan penjamu dan pemaparan agen, situ bisa disimpulkan bahwa untuk menderita sakit, seseorang harus mengalami keterpaparan dan rentan atau peka terhadap keterpaparan itu. Konsep ini sekaligus memberikan gambaran bahwa untuk mencegah penyakit dapat dilakukan dengan 2 cara utama. Yang pertama, menghindari keterpaparan. Kedua, menurunkan kerentanan penjamu sehingga lebih tahan terhadap gangguan. Selanjutnya, hubungan penyebab dan penyakit. Pertama, beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya suatu penyakit dapat menciptakan suatu model yang biasa disebut dengan jaringan kausa atau web of causation atau jaringan kausal sarang laba-laba. Kedua, jika suatu penyakit mempunyai beberapa kemungkinan penyebab, berarti masalah itu dapat diserang dengan upaya pencegahan dari berbagai arah. Tiga, jika satu serangan gagal, serangan lain mungkin berhasil dan memberikan keberhasilan memutus sarang laba-laba sang penyakit. Saya Riha Malia Jamri akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model jaring-jaring atau disebut dengan sarang laba-laba. Model ini menekankan bahwa suatu penyakit saling berkaitan satu sama lain seperti jaring-jaring, sehingga untuk menghentikannya dapat dengan memutus salah satu rantai.
Dalam model jaring-jaring ini, penyakit terjadi karena hubungan yang rumit dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik memperkuat maupun melemahkan. Dalam model ini, tidak dikenal penyebab utama atau tunggal. Dalam kondisi bagaimanapun, penyakit terjadi karena rangkaian sebab musabab yang panjang. Model ini diperkenalkan oleh McMahon. Model ini menerangkan bahwa sebab suatu penyakit saling berkaitan satu sama lain seperti sebuah jaring laba-laba. Sehingga untuk menghentikan penyakit ini cukup dengan memutus satu rantai saja. Model hubungan kausal. Hubungan antara faktor kausa dan penyakit dapat mempunyai beberapa bentuk, yaitu 1. Single cause atau single effect model, yang artinya penyebab atau model efek tunggal. 2. Multiple cause atau multiple effect model, yang artinya penyebab atau model efek ganda. Faktor-faktor kausa meliputi merokok, hipertensi, tinggi kadar kolesterol, diabetes, stres, kurang exercise, dan riwayat keluarga. Faktor agen penyakit. Faktor agen penyakit ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Faktor biologis, yang terdiri dari bakteri, protozoa, fungi, dan virus. 2. Faktor fisik, yang terdiri dari radiasi dan trauma. Ketiga, faktor kimiawi, yang terdiri dari asbes dan kobal. Dan yang keempat, faktor sosial, yang terdiri dari perilaku dan gaya hidup. Nama saya Andi Saskia Ananda Pirdang dengan NIM J1A12110. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahan penyakit sangat ditentukan pada tahap mana penyakit berada sesuai riwayat alamiah. Jadi, dapat kita artikan bahwa pencegahan penyakit itu adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, dan juga mengeliminasi kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan secara efektif. Jadi telah ada pembuktian secara efektif. Lalu ada 3 tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama ada pencegahan primer, yang kedua ada pencegahan sekunder, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan primer merupakan tahap yang ditujukan sebelum masalah kesehatan atau penyakit terjadi. Artinya, aktivitas dilakukan bagi orang-orang sehat untuk mempertahankan kesehatannya atau mencegah masalah kesehatan dan mencegah penyakit itu terjadi. Misalkan contohnya, imunisasi yang bermanfaat untuk mencegah penyakit tertentu, seperti yang biasa kita lakukan pada waktu bayi. Dan yang kedua ada pencegahan sekunder. Tahap pencegahan sekunder ini ditujukan untuk mendeteksi secara lebih awal adanya masalah kesehatan atau penyakit yang dialami oleh seseorang. Jadi, pada level ini itu dilakukan pada orang yang sudah sakit atau yang sakit, tapi belum diketahui apa penyakitnya. Sehingga tindakan yang perlu dilakukan adalah mendeteksi atau mendiagnosa. Setelah itu, bila ditemukan adanya penyakit atau masalah kesehatan, langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah memberikan perlakuan atau tindakan atau bahkan terapi untuk mengatasi masalah dari penyakit tersebut. Jadi perlunya ada perawatan. Dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Tahap pencegahan tersier ini berbentuk disability limitation atau membatasi ketidakmampuan dan rehabilitation atau pemulihan. Pencegahan di sini itu diartikan sebagai tindakan agar penyakit itu tidak berlanjut dan berkembang menjadi lebih parah, contohnya cancer. Terus pada tahap disability limitation ialah itu pengobatan, mencegah komplikasi, mencegah kronis, mencegah kecacatan, dan mencegah kematian. Dan pada tahap rehabilitation atau rehabilitasi fisik klinik medis, rehabilitasi pekerjaan, dan rehabilitasi psikososial. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit yang dapat kita lihat pada slide. Jadi, riwayat alamiah penyakit terdiri dari beberapa proses, tapi sebelum itu saya akan memperjelas tentang riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease
deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu yang dimulai sejak terjadi paparan dengan agen hingga terjadinya penyakit. Pengetahuan tentang riwayat alamiah ini dapat membantu kita untuk memahami akibat dari penyakit dan pola tindakan, potensial intervensi, dan perbedaan tingkat pencegahan penyakit. Riwayat alamiah perjalanan penyakit secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa tahap yang dapat kita lihat pada slide tampilan layar. Yang pertama ada fase pre-pathogenesis. Ini adalah periode pendahuluan atau yang mendahului sebelum terjadinya penyakit. Dalam periode ini, manusia belum terlibat dalam proses penyakit. Penyakit belum ditemukan dan daya tahan tubuh manusia masih kuat. Lalu kita lihat pada tahap inkubasi. Pada fase inkubasi, fase ini berawal pada saat stimulus berhasil untuk mulai proses terjadinya penyakit dalam host manusia, di mana pada contoh penyakit menular terjadi pada saat agen biologis berhasil memasuki host manusia. Bibit penyakit masuk, ada tenggat waktu antara saat agen masuk badan manusia sampai muncul tanda dan gejala klinis. Dalam tenggat waktu tersebut, agen penyakit mulai berkembang biak dengan cara menggandakan diri. Periode inilah yang dapat kita sebut sebagai inkubasi. Nah, selama periode inkubasi tersebut, penderita bisa tampak seperti orang yang sehat. Jadi selama periode inkubasi tersebut, itu penderita terlihat sangat sehat, meskipun sudah mengalami perubahan pada jaringan. Untuk mendeteksi penyakit pada periode ini, beberapa cara pemeriksaan laboratoris telah berhasil dikembangkan. Selama masa inkubasi, bila perubahan jaringan bermakna telah terganggu, maka pada tahap ini penyakit sudah nyata terjadi. Lalu kita lihat pada tahap penyakit dini. Tahap penyakit dini dihitung dari munculnya gejala penyakit. Tahap ini penja sudah sakit tapi masih bisa melakukan aktivitas. Jadi pada tahap ini penja sudah terasa sakit tapi masih bisa melakukan aktivitas dan sudah perlu perawatan akibat lain dari luas menularkan pada orang lain dan dapat menimbulkan KLB atau wabah. Lalu kita lihat pada tahap penyakit lanjut. Pada tahap penyakit lanjut, penyakit makin bertambah hebat dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan. Jadi tadi pada tahap penyakit dini, walaupun tinja sudah sakit tapi masih bisa melakukan beberapa aktivitas, berbeda dengan tahap penyakit lanjut, di mana penyakit makin bertambah hebat dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan. Jika berobat umumnya sudah memerlukan yang namanya perawatan. Kemudian ada tahap akhir penyakit, di mana ini merupakan perjalanan penyakit akan berhenti. Berhentinya itu ada beberapa, berakhirnya perjalanan penyakit dengan beberapa keadaan, ada yang sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, kronis, bahkan meninggal dunia. Selanjutnya, nah di sini pada slide dapat kita lihat sebuah bagan pre-pathogenesis, ada heat formation, specific protection, dan lain-lain. Jadi periode pre-pathogenesis, tingkat pencegahannya itu termasuk tingkat pencegahan primer yang terdiri dari promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Lalu periode pathogenesis, tingkat pencegahan sekunder dan juga tingkat pencegahan tersier yang kita jelaskan pada awal tadi, yang meliputi diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan ketidakmampuan, dan pada rehabilitasi. Jadi pencegahan primer ini terjadi sebelum sistem bereaksi terhadap stresor yang meliputi tadi promosi kesehatan, yang seperti cuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan, promosi kesehatan seperti yang biasa kita jumpai seperti sosialisasi tentang kesehatan. Pencegahan primer mengutamakan pada penguatan fleksibel lines of defense dengan cara mencegah stres dan mengurangi faktor-faktor risiko. Intervensi dilakukan jika risiko atau masalah yang diidentifikasi tetapi sebelum reaksi terjadi. Lalu pada pencegahan sekunder meliputi berbagai tindakan yang dimulai setelah ada gejala dari stressor. Pencegahan sekunder ini mengutamakan pada penguatan internal lines of resistance, mengurangi reaksi dan meningkatkan faktor-faktor resistance sehingga melindungi struktur dasar melalui tindakan-tindakan yang tepat sesuai gejala. Tujuannya adalah
untuk memperoleh kestabilan sistem secara optimal dan memelihara energi. Lalu pada pencegahan tersier dilakukan setelah sistem ditangani dengan strategi-strategi pencegahan sekunder. Pencegahan tersier ini difokuskan pada perbaikan kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal. Tujuannya utamanya adalah untuk memperkuat resistensi terhadap stresor untuk mencegah reaksi timbul kembali atau regresi sehingga dapat mempertahankan energi pencegahan tersier cenderung untuk kembali kepada pencegahan primer yang awal.